Udah sampai recording gitu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas sholihin. Amin. Ya, kembali lagi di acara Kutum kita. Kali ini, tadi kan siang aku tasmi surat Al-Kahfi. Ya. Ya, sekarang aku mau membahas sedikit apa sih kandungan dari surat Al-Kahfi. Selama ini kan itu jadi surat, maksudnya tadarus pekanan kita, ya nggak sih? Tadarus pekanan kita di setiap hari Jumat gitu. Jadi jangan sampai kita tuh cuman baca doang, tapi nggak tahu gitu isinya tuh apa. Gitu kan di surat Al-Kahfi itu. Nah, di surat Al-Kahfi itu pertama kita bahas keutamaannya dulu ya. Jadi di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surat Al-Kahfi mulai hari Jumat atau pada hari Jumat, maka Allah memberikan cahaya kepadanya dari bawah mata kakinya hingga kolong langit. Tuh. Ada juga hadis yang lain, barang siapa membaca 10 terakhir surat Al-Kahfi, maka ia terjaga dari Dajjal. Hadis lain juga, barang siapa di antara kamu yang menjumpai Dajjal, maka hendaklah membacakan ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Ini banyak banget sih hadis-hadis yang pokoknya entah itu membaca atau menghafal gitu ya surat Al-Kahfi, atau kayak di awal surat Al-Kahfi atau tengah-tengahnya gitu atau akhirnya gitu. Intinya itu. Jadi surat Al-Kahfi ini surat yang emang menjaga kita gitu. Maksudnya surat yang emang maksudnya jadi perantara kita gitu. Maksudnya untuk menjaga dari fitnah Dajjal gitu ya. Jadi kayak kita bermohon sama Allah untuk terjaga dari fitnahnya Dajjal dengan surat Al-Kahfi. Itu dia. Nah, apa sih yang ada di surat Al-Kahfi? Itu yang menonjol itu di surat Al-Kahfi ada 4 cerita. Gitu. Jadi yang pertama itu cerita pastinya tentang Ashabul Kahfi. Kan berapa lama tertidur? Iya, 309 tahun. Itu kan berapa orang? 7 ya, 8 sama ya ada sama anjingnya gitu kan. Walaupun maksudnya nggak secara gamblang sih disebutin ininya kan, kalau di suratnya kan kayak 3, kan ada yang bilang 3 atau 4-nya itu gitu kan. Ya cuman mungkin dari riwayat-riwayat yang sahih gitu akhirnya jadi kita taunya 7 gitu. Terus yang satu lagi anjingnya kayak gitu. Nah, mereka itu pemuda-pemuda salih yang memang akhirnya lari gitu kan, lari dari penguasa yang zalim. Tapi bukan serta merta lari gitu. Jadi sebelum lari itu mereka mendakwahkan dulu, mereka beriman, terus mereka menyeru orang-orang untuk beriman. Sayangnya itu ditolak. Ya, ditolak dengan tegas oleh kaumnya. Terus udah gitu di bawah tekanan penguasa yang zalim. Makanya akhirnya Allah menyuruh mereka untuk ya udah bersembunyi aja di dalam gua. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua tentang pemilik 2 kebun. Dua pemilik kebun kayak gitu. Ya, ada pemilik kebun yang mempunyai kebun anggur, terus kayak dikelilingi sama pohon-pohon kurma, terus ada kayak sungai-sungai. Pokoknya gitu deh, intinya itu kebunnya bagus banget gitu ya dalam pikiran kita. Pergi kalau kalian ngeliat redaksi ayat itu cakep banget gitu kebun-kebunnya. Nah, jadi sampai satu orang tuh berkata kayak kayaknya kebun ini nggak akan binasa gitu. Gitu aku tuh kayaknya aku di akhirat tuh nanti akan dapat balasan yang lebih baik gitu daripada kebun ini gitu kan. Terus bahkan dia akhirnya jadi nggak percaya gitu kalau misalnya hari kiamat itu ada gitu. Dia nggak percaya kalau misalnya semuanya itu ntar akan hancur gitu kan di hari kiamat gitu. Jadi makanya dia menyangka kalau misalnya kebunnya itu kekal gitu, kan nggak akan binasa. Akhirnya Allah hancurkan juga kan kebunnya gitu, dan sampai akhirnya ia merugi gitu. Nah di situ 2, yang satu lagi tapi yang tidak terpedaya oleh kebunnya itu. Maksudnya jadi kayak dia menyeru gitu temennya untuk kayak kamu jangan gitu kan. Nah gitu nanti maksudnya apakah akhirnya dengan kebun ini kamu jadi kufur kayak gitu kan. Oke, gitu. Itu yang kisah yang kedua. Kisah yang ketiga tentang Nabi Musa. Nah, kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu kan yang akhirnya yang kalau misalnya di
sebab-sebab kenapa akhirnya turun gitu ya, kayak nggak tahu sih Israiliyah apa bukan gitu yang kata akhirnya dari kaumnya tuh bilang siapa yang paling pandai gitu kan, terus akhirnya Nabi Musa kayak menunjukkan diri gitu, aku nih yang paling pandai gitu kan. Nah di situ kan akhirnya Allah kayak mau ngasih pelajaran gitu sama Nabi Musa kalau misalnya ada lagi di atas orang yang berilmu ada lagi gitu ya orang yang tahu gitu, di atas orang tahu ada orang yang tahu lagi gitu. Jadi akhirnya dikirimlah Nabi Khidir, terus kayak pokoknya mengajarkan kan waktu itu akhirnya sampai kayak kapalnya dilubangi gitu kan, terus kayak ngebunuh anak kecil, terus habis itu kayak ngebangun dinding gitu, yang ternyata akhirnya Nabi Musa nggak bisa sabar gitu kan di antara 3 kejadian itu gitu. Makanya terus ternyata pada hakikat maksudnya pada kenyataannya kan kayak gitu kan, itu perbuatan mengerikan semua gitu loh, melubangi kapal gitu kan, pokoknya itu semuanya mengerikan semua. Ternyata pada hakikatnya itu semuanya untuk membawa kepada kebaikan gitu. Yang emang udah aku kasih tahu nih harusnya seperti ini kayak gitu. Ya emang nah di situ Nabi Musa nggak nyampe ilmunya gitu kan. Kenapa ngebunuh kenapa ngebunuh anak gitu kan? Terus kenapa akhirnya ngelubangi ini perahu gitu. Nah di situ Nabi Musa nggak nyampe ilmunya. Nah itu makanya Allah kayak ngasih pelajaran gitu sama Nabi Musa. Nah terus yang keempatnya kisah tentang kisah tentang Zulkarnain. Kisah tentang Zulkarnain ini yang akhirnya Zulkarnain itu pergi ke kayak berjalan-jalan gitu ya kan, punya kekuasaan sampai kayak di tempat matahari terbit, di tempat matahari terbenam, terus kayak di antara ada menemukan suatu kaum yang di antara 2 gunung gitu. Nah, terus nanti di situ akhirnya menemukan kaum Yajuj dan Majuj gitu, pokoknya Yajuj dan Majuj, dan di situ kaumnya minta tolong gitu buat Zulkarnain itu buat ngebangun satu tembok itu buat akhirnya itu maksudnya dikurung gitu Yajuj dan Majuj. Nah di antara 4 ini apa hubungannya dengan Dajjal? Terus apa hubungannya dengan fitnah? Jadi surat ini itu tujuan suratnya itu adalah menjaga kita dari fitnah, menjaga kita dari fitnah. Terus apa hubungannya dengan 4 cerita yang tadi? Cerita yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi itu adalah fitnah agama. Fitnah agama. Jadi disiksa segimanapun mereka nggak keluar gitu dari agamanya. Itu fitnah agama. Misalnya mungkin kalau misalnya yang sekarang kayak contohnya gini kali ya, kamu mau nggak dapat beasiswa gitu, bahkan kayak sampai pergi keluar, tapi kamu tulis deh artikel tentang Al-Quran, tapi yang agak-agak mengkritik Al-Quran kayak gitu. Nah itu kayak fitnah agama. Jadi entah kamu dapat cobaan dari mana yang akhirnya jadi kayak agama kamu tuh melenceng gitu, atau bahkan jadi kayak keluar. Itu fitnah agama. Nah ini dialami oleh Ashabul Kahfi. Itu dan mereka selamat gitu dari fitnah itu. Gitu kan. Yang kedua itu adalah fitnah kekayaan. Yang pemilik 2 kebun itu tadi, fitnah kekayaan. Itu kan karena dengan kekayaannya akhirnya dia kufur. Dia nggak tahu kalau misalnya nikmat-nikmat itu semuanya dari Allah kayak gitu loh. Itu hati-hati. Gitu ya. Jadi fitnah kekayaan ngerasa kalau misalnya dia ya udah terutama yang pas waktu kita tahu cerita tentang apa yang korun itu kan saking akhirnya kekayaannya banyak akhirnya dia kayak nggak mau bayar zakat gitu kan, itu fitnah kekayaan. Terus yang ketiganya fitnah ilmu yang tadi Nabi Musa itu kan fitnah ilmu, jadi kayak udah tahu nih gitu kan, udah tahu nih ilmunya gitu, ya udah akhirnya maksudnya jadi kayak hilang sikap tawadhunya tuh hilang, rendah hatinya tuh hilang. Nah ini hati-hati, maksudnya jadi kayak ya udah karena kita kayak ngerasa udah tahu, jadi kayak bahkan menyepelekan ilmu itu sendiri kayak gitu lah. Jadi akhirnya bahkan dengan kayak gitu, kalau misalnya kita ada kajian ini mah gampang gitu cetek gitu kan, kayak gitu ntar udah maksudnya udah ilmunya malah nggak dapet gitu kan. Mungkin juga ada juga mungkin ya, nauzubillah, cuman ini maksudnya ini hati-hati juga kalau misalnya terjadi di kita. Misalnya karena kita misalnya udah tahu tajwidnya kayak gimana, bacaan yang bagusnya kayak gimana, terus mungkin misalnya akhirnya kita ngedenger ustadz yang lain bacaannya kok gini amat gitu misalnya ya, kok bacaannya kok gini amat gitu kan, akhirnya jadi kayak gimana nih bacaan aja kayak gini, terus ceramahnya kayak gimana nih kayak gitu kan. Itu hati-hati, berarti itu kita udah terpedaya tuh sama ilmu kita sendiri. Nah itu hati-hati, itu fitnah ilmu. Terus yang keempat, terus kadang-kadang ada aja, maksudnya ada aja perasaan kayak gitu. Nah, ketika perasaan kayak gitu muncul, jadi langsung kita baca istighfar. Gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan itu Zulkarnain, itu kan masya Allah kekuasaannya gitu. Cuman maksudnya Zulkarnain itu raja yang emang nggak tunduk gitu. Maksudnya kekuasaannya akhirnya jadi tunduk itu sama dia gitu kan. Maksudnya masih tetap berdakwah dan lain sebagainya gitu. Itu fitnah kekuasaan. Dimana kalau misalnya kekuasaan itu kan kita kayak dihadapkan, kalau misalnya kekuasaan tuh kayak
uang tuh benar-benar dihadapkan di depan mata gitu ya, misalnya uang atau misalnya kayak benar-benar kita tuh kayak megang kunci gitu. Kalau misalnya kita mau buka tempat masjid ya udah buka gitu kan, kebuka gitu. Kalau kita mau nutup masjid ya tutup gitu kan. Itu tuh benar-benar digamblang banget gitu. Maksudnya itu mudah banget gitu kita kekuasaan. Nah, itu gimana kita akhirnya jadi kayak nauzubillah sih maksudnya semoga aja inilah emang akhirnya kan pemegang-pemegang kekuasaan tuh emang harus yang kuat gitu ya. Seenggaknya harus yang kuat imannya gitu. Kalau enggak ya itu dia akhirnya terpedaya saking dahsyatnya fitnah kekuasaan itu. Itu. Jadi tadi ya itu jadi yang menghubungkan dengan 4 cerita yang tadi itu tentang fitnah itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Dajjal? Dajjal itu kata Rasulullah apa? Dia itu fitnah yang terbesar. Gitu kan, datangnya di akhir zaman. Makanya akhirnya Rasulullah mewanti-wanti sekali kita untuk kayak doa gitu buat kayak minta terjaga dari fitnah Dajjal karena benar-benar fitnah yang terbesar. Nanti Dajjal itu akan membawa 4 fitnah itu. Ya, fitnah agama, dia bahkan mengaku-ngaku kalau dirinya Tuhan, ya kan, dengan semua kemujizatan dia gitu, dengan akhirnya dia bisa menghidupkan orang mati, bahkan yang katanya dia akhirnya membawa surga dan neraka gitu di tangannya gitu, nggak tahu itu apa kayak perumpamaan atau kayak gimana, aku juga nggak itu. Pokoknya kan ada juga kan yang akhirnya membawa surga dan neraka gitu. Itu maksudnya itu fitnah agama itu. Terus kayak fitnah kekayaan, bahkan Dajjal itu bisa loh kayak nurunin hujan gitu. Maksudnya dia Allah kasih kemampuan untuk nurunin hujan. Allah kasih kemampuan untuk nurunin hujan, Allah kasih kemampuan untuk kayak tanahnya jadi tandus gitu. Jadi bisa sebaliknya. Gitu lah. Jadi kayak itu kayak udah di genggaman dia banget dah kalau misalnya kekayaan kayak gitu. Terus kayak fitnah ilmu. Dia tuh nanti akan kayak ngomong kepada manusia dengan berbagai macam berita. Bahkan kan akhirnya Rasulullah bilang kalau misalnya kamu ketemu sama Dajjal, itu lari gitu kan dengan sekencang-kencangnya karena saking kuatnya fitnahnya dia gitu. Jadi mungkin akhirnya juga saking akhirnya dia lihai gitu ya, entah itu ngomongnya kayak gimana gitu. Jadinya akhirnya orang tuh kayak udah terpikat aja gitu sama Dajjal. Makanya akhirnya kita kalau misalnya kita ketemu nauzubillah, maksudnya lari dengan sekencang-kencangnya gitu. Jadi jangan mau untuk kayak jangan sok-sokan untuk kayak ituin Dajjal gitu ke depan gitu kan itu fitnah ilmu karena gitu nanti dia juga akan datang dengan berbagai macam berita gitu terus dengan fitnah-fitnah yang lainnya. Terus sama yang fitnah kekuasaan ini nggak usah diragukan lagi, nanti kan dia kayak jalan-jalan gitu kan, terus akhirnya semua wilayah-wilayah itu udah jadi kekuasaan dia tuh, itu semua wilayah-wilayah yang itu namanya Dajjal itu udah jadi kekuasaannya dia gitu, kecuali yang 2 yang nggak bisa dimasuki Dajjal. Iya, Mekah sama Madinah. Tapi jangan salah di Mekah sama Madinah pun nanti kayak ada goncangan gitu. Jadi kayak mengeluarkan orang-orang yang emang imannya nggak ini gitu kan, maksudnya nggak bagus. Nah, itu kayak gitu. Tuh. Nah, sedikit aja. Nah, kan terus akhirnya gimana nih cara kita melindungi diri gitu kan dari 4 fitnah itu. Ada yang nah ini yang khusus-khususnya. Pertama fitnah agama gitu kan. Pertama kita dengan menjalin persahabatan yang sholih gitu kan. Otomatis kan kalau misalnya kita lingkungan kita yang orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat gitu kan, sama mengingat akhirat juga gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh nih. Apalagi kayak misalnya kan ada cobaan datang dari luar gitu, makanya kan ini Ashabul Kahfi nggak sendiri juga gitu kan, mereka akhirnya punya banyak teman gitu. Terus fitnah kekayaan. Pertama memahami hakikat dunia itu. Hakikat dunia ini cuma titipan loh gitu. Kayak dia wasilah gitu. Dia sebagai sarana untuk gimana akhirnya kita ke akhirat kayak gitu kan. Jadi makanya tidak terikat dengan dunia. Kita emang butuh dengan dunia, gitu kan itu sarana. Terus ya nggak bisa dipungkiri juga kita butuh dengan makanan, dengan uang kayak gitu. Tapi jangan terikat, jangan hati kita tuh kayak terikat gitu sama dunia. Gitu. Jadi buat akhirnya dunia itu tunduk sama kita. Kayak gitu. Ya itu kata di buku. Masya Allah. Maksudnya aku kalau kayak gitu malu sama diri aku sendiri ya. Nah terus habis itu sama mengingat akhirat juga, seenggaknya mengingat mati aja. Kalau kita mati kan harta kekayaan juga nggak akan dibawa gitu, nggak akan juga akhirnya kayak mau dikubur juga ya, nanti ujungnya hancur juga gitu kan. Nah terus fitnah ilmu dengan tawadhu atau dengan rendah hati, gitu kan, itu solusinya. Sama yang terakhir fitnah kekuasaan dengan ikhlas gitu. Pokoknya itu ikhlas dan emang semuanya itu apa yang akhirnya amanah kayak gitu loh. Jadi amanah yang emang harus kita jaga gitu dan emang yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Gitu. Nah, terus ada lagi solusi umum ya dari semuanya dan yang diambil dari cerita-cerita itu pertama banyak gerak dan sikap positif. Itu jadi kayak kan
dari pertama itu kayak dari Ashabul Kahfi kan dia kayak hijrah gitu kan ke gua gitu kan, terus kayak Nabi Musa juga sama kayak diajak jalan sama Nabi Khidir gitu, terus sama yang terakhir itu Zulkarnain juga sama gitu, jadi itu tuh kayak seakan-akan nyuruh kita kalau misalnya emang di tempat tinggal kita tuh nggak baik gitu kan, misalnya kayak banyak maksiatnya udah jalan gitu, tinggalin gitu loh, itu ya udah jalan tinggalin gitu, buat maksudnya bahkan kalau misalnya kayak kita udah nggak kuat lagi udah tinggalin hijrah gitu ke tempat yang lebih lebih baik gitu. Itu terus yang keduanya Al-Quran itu kan, selalu dekat dengan Al-Quran, pokoknya berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi Al-Kahfi itu dimulai dengan Al-Quran, maksudnya kata-kata di ayat pertamanya itu inna anzalna Alkitab, pokoknya kata-kata ayat yang pertama itu Alkitab, di akhirnya juga sama gitu ya, yang kalau misalnya yang di akhir itu yang kalau misalnya kamu menuliskan kalimat-kalimat Tuhanmu itu tidak akan habis tinta yang di lautan. Nah, itu kan tentang Al-Quran juga gitu. Jadi diawali tentang Al-Quran, diawali yang inna anzalnahul kitab. Pokoknya gitu Abdil kitabah gitu, Alkitabahnya itu tentang Al-Quran. Jadi dimulai dengan Al-Quran, diakhiri dengan Al-Quran juga. Jadi itu intinya tuh, jadi Al-Quran tuh penjagaan kita loh gitu dari fitnah. Gitu. Jadi kita tadaburi gitu, pahami maknanya gitu kan, pelajari kayak gitu. Terus sama dakwah, di semua kisah ini ada dakwahnya juga. Ashabul Kahfi tadi berdakwah gitu kan, ini juga dakwah nih. Ashabul Kahfi berdakwah, pemilik 2 kebun yang satu lagi temennya itu kan mendakwahi akhirnya yang teman yang satu lagi. Terus kayak Nabi Musa didakwahi juga, disadarkan oleh Nabi Khidir. Terus sama Zulkarnain juga walaupun udah jadi raja tapi tetap berdakwah kan, terus-terusan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sini tapi penjagaan diri itu dengan dakwah. Jadi sebenarnya dengan kita berdakwah bukan hanya menjaga orang lain, tapi menjaga diri kita sendiri juga gitu. Itu sih yang aku tangkap maknanya. Terus yang keempatnya itu adalah beriman kepada hal yang gaib. Ini termasuk yang berhubungan dengan nama surat. Kenapa nama suratnya itu Al-Kahfi? Al-Kahfi itu artinya gua, gitu kan. Gitu. Jadi kayak misalnya mungkin akhirnya jadi kayak ilustrasinya kalau gua tuh serem gitu kan, menakutkan, gitu kan, udah dingin, gelap gitu kan. Gitu. Tapi Allah tuh nyuruh Ashabul Kahfi itu buat ke gua gitu loh. Ternyata gua itu penuh rahmat gitu. Jadi nggak semua yang realitanya itu maksudnya kadang-kadang berbanding terbalik gitu dengan hakikatnya kayak gitu. Ya udah kita percaya aja gitu, kita beriman aja dengan yang hal gaib gitu kan. Kalau hari kiamat akan ada gitu, ya udah kita percaya aja gitu. Ya, karena itu tadi walaupun misalnya kayak realitanya mungkin kita nggak ngelihat atau nggak apa kayak gitu, tapi ya udah percaya aja gitu dengan hal yang gaib. Termasuk juga kalau misalnya kita kan di sini juga ada ya tentang wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda, jangan kalian bilang kalau misalnya saya akan melakukan ini besok gitu ya. Tapi bacalah insyaallah kayak gitu. Itu aku nangkap itu sebagai salah satu yang emang akhirnya tanda kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Karena kalau misalnya kita bilang insyaallah itu kan kayak menyandarkan diri kepada Allah gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih, kita punya rencana doang gitu kan, kita cuma bersandarkan diri gitu kan, bersandar sama Allah gitu. Hal yang ini kita punya rencana ini ya Allah gitu, terserah Allah akan melaksanakannya apa, terlaksana apa enggak gitu kan. Ya gitu, kalau misalnya kita nggak menyadarkan diri sama Allah, itu jadi jatuhnya seakan-akan kita kayak sok tahu gitu dengan yang hal yang terjadi esok hari atau yang akan datang gitu. Padahal kan yang tahu hal-hal yang gaib hanya Allah kayak gitu. Itu ya. Jadi itu saja kandungan dari surat Al-Kahfi secara umum, secara menyeluruh. Itu kalau misalnya itu ya lebih detailnya lagi kita nantilah gituin kajian Ustadz gitu ya. Atau misalnya kita bisa cari sendiri gitu di mana gitu di buku-buku tafsir. Gitu. Ya. Bahkan kayaknya aku kalau ngebahas per ayat gitu ya nggak bisa juga. Ini kayak yang udah tadabbur orang gitu, yang ada ya udah ada di khawatir Qur'annya aku sampaikan lagi gitu ya. Ya semoga Allah karuniai kita deh dengan ilmu yang untuk mentadabburi Al-Qur'an gitu. Seenggaknya seperti inilah, seenggaknya kalaupun nggak bisa per ayat gitu, seenggaknya menyeluruh gitu ya secara surat atau kayak ya kandungan utuhnya lah kayak gimana. Kayak gitu. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada kekurangan. Yang menyampaikan tidak lebih solih dan tidak lebih tahu daripada yang disampaikan, gitu ya. Jadi ini sebagai pengingat khususnya aku, gitu, terlebih khususnya aku dan kita semuanya. Ya, jazakumullahu khairan. Saya tutup.
Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana caranya? Ya, stop record. Ini ya.